Ya, oke, saya mulai ya. Ini nanti kita hari ini ada bahas beberapa soal dan materi tentang bilangan. Oke, kita mulai dari yang awal dulu. Ini ada pretest poster ya seperti biasa. Nanti setelah dicoba, nanti kita langsung bahas saja per nomor. Ini untuk nomor satu, silahkan dicoba dulu. Nanti silahkan untuk jawabannya kalian bisa kirimkan melalui pesan chat. Nanti kita lihat jawabannya dari teman-teman. Jadi coba dulu. Setelah itu nanti kita bahas bersama. Oke, silahkan saya beri waktu 1 menit. Bisa dicoba dulu. Kayak ada yang udah ketemu jawabannya. Nomor satu, isinya ada soal terdapat sebuah bilangan. Sebuah bilangan ada belasan juta yang habis dibagi 9. Oke, ada yang udah jawab ini 8. Yang lain gimana? Udah ketemu jawabannya belum? Ya, langsung kita bahas aja ya. Jadi yang dijawab oleh Kak Awan. Ini benar ya jawabannya 8. Nah, gimana kita menyelesaikan bentuk soal yang seperti ini? Ini ada cara cepatnya, ada triknya. Oke, jadi untuk bilangan yang habis dibagi 9 itu triknya apa? Jadi dari sini bilangan ini ketika itu dikit-dikitnya itu dijumlahkan, digitnya dijumlahkan itu jika dibagi akan habis dibagi oleh 9. Jadi ini saya tambahin catatan ya, oke. Jika digit digitnya itu dijumlahkan, maka akan habis dibagi 9. Di sini digitnya ada 1 ya, ditambah 4, ditambah 1, tambah 5, tambah A yang kita cari nanti. Kemudian tambah 1, tambah 6, tambah 1. Nah, ini kalau kita total 5, kemudian 6, 11, 12 tambah ini 18, 19 ya, ini total 19. Kemudian bagaimana kita menentukan A itu sendiri? Nah, kita perhatikan, kelipatan 9 kan berarti ada 9, kemudian 18, ada berapa lagi? 27, kemudian 36, dan seterusnya. Kita perhatikan, ini kan kita peroleh 19. Berarti hasilnya yang mendekati 19. Kelipatan 9 setelah 19 adalah berapa kelipatannya? Ada di 27. Berarti bisa kita cari 27 dikurangi 19 sama dengan. Jadi jawabannya yang ini. Jadi caranya seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan untuk yang nomor satu? Oke, paham ya, bisa dipahami ya. Nanti ada catatannya di materi yang udah saya siapkan di sini. Oke, sementara kita lanjut dulu ya untuk yang nomor. Di sini kita diminta untuk mengurutkan bilangan. Seperti biasa, jadi itu ada berbagai bentuk bilangan. Ada yang pecahan, kemudian ada yang desimal, ada yang bentuk persen. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Silakan. Coba dulu 1 menit, nanti jawabannya. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita samakan bentuknya ya. Bebas. Bisa menyamakan dalam bentuk pecahan, yang desimal, atau persen. Nah, coba dulu.
Jalan cepatnya nggak bisa dilakukan. Sebenarnya kalau ini tuh mau cepatnya itu enaknya dibuat ke desimal, ya enaknya dibuat desimal. Ada beberapa kayak bilangan itu, oh ini tuh termasuk angka cantik. Angka cantik itu artinya kenapa? Dia ketika dikalikan sekian, dia akan mendekati ke 100, hasilnya 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Itu kan akan lebih memudahkan ketika dibuat untuk pecahan desimal atau persen. Oke, jawabnya D. Ya, oke, gini ya caranya kita bahas untuk yang ini. Jadi di sini kan ada bilangan 1/8. Ini lebih mudahnya kita buat ke bentuk desimal. 1/8. Ini 1/8 dulu. Oke. 1/8 dulu nih. 1/8. 1/8. 8 itu sebenarnya angka yang unik. Angka yang cantik. Gimana? Karena 8 itu kita bisa ubah ke bentuk yang ratusan atau ribuan. 8 itu supaya kita bisa pernya itu 100 atau 1000 itu bagaimana? Dia dikalikan ke 125 akan mendapatkan 1000. Seperti ini. Nah, kalau di bawah penyebutnya itu 8 kali 125, yang atas juga kali 125. Berarti di sini menjadi 125. Bentuk pecahan seperti ini, 125/1000. Nanti kalau kita ubah ke desimal, nanti ada berapa angka di belakang koma? Ada berapa angka ya? Karena 1000 nolnya ada 3, berarti nanti dia juga akan 3 angka di belakang koma. Jadi menjadi 0,125. Ya, bukan 125. 125 tapi 125. Kalau di belakang koma dibaca satuan. Kemudian kita buktikan lagi ya. Ini sudah bentuk desimal ya. Kita terus saja di sini 0,1255. Oke. Kemudian 3/25. Oke, 25 ini angka cantik juga. Kita bisa ubah kalikan berapa? Kalikan berapa supaya jadi 100 atau 1000? Kalau 25 itu enaknya dikalikan berapa? 25. 25 kalikan berapa? Benar. Kalikan 4. Kalikan 4 berarti yang atas jadi juga dikalikan 4. Ini per 100, 5 kali 4 100, kemudian yang atas juga 12. Ini bisa kita ubah ke desimal, 12/100 berarti karena 100 nolnya 2, berarti nanti hasilnya ada 2 angka di belakang koma, 0,12. Nah, terakhir yang ini ya, 12,25% sama dengan berapa? Di sini kan berarti 12,25/100. Oke, dibagi 100 ya, berarti nanti komanya geser ke kiri. Geser berapa? 2, karena 100 menjadi 0,1225. Oke, kalau kita perhatikan ada 0,125, 0,1255. Kebanyakan di sini ternyata ada 4 digit di belakang koma. Supaya lebih memudahkan, ya kita tambahkan digitnya supaya lebih sama. Ini jadi tambahin 0, kita bisa tambahkan 0 ya. Kemudian ini tambah 0, 0. Nah, ini sudah 4. Semuanya sudah 4 digit di belakang. Sekarang kita tinggal urutkan. Yang paling kecil berarti yang ini 0,1200. Yang pertama. Kemudian setelah 1200 kita lebih tinggi lagi berarti yang mana? 121225 yang ini. Kemudian setelah 1225 1250. Nah, ini kan bisa kita lihat. Kemudian yang terakhir yang jadi kita kembalikan ke bentuk awalnya. Yang mana bentuk awalnya adalah ini 1/8. Ini kemudian yang ini. Kita tinggal urutkan. Jadi jawabannya benar ya yang. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih bingung, kadang ngabisin waktu. Nah, jadi itu kan sebenarnya kita tahu bahwa ada angka-angka itu yang unik ketika dia dikalikan sebuah bilangan, ternyata bisa mendekati atau hasilnya ke ratusan atau ribuan, 100, 1000. Nah, kalau udah bentuk pecahan kan kita ubah ke desimal lebih mudah. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, cukup ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dulu ke soal nomor 3. Oke, silakan dicoba dulu yang nomor 3 ini. Nilai dari 5 dikurangi 1/2 per 25 dikurangi 5/2, kemudian dikuadrat. Teman-teman yang baru bergabung, silahkan ya coba dulu. Dia bisa merespon melalui pesan atau secara langsung juga.
Jawabannya yang mana? Ya, ada yang udah ketemu? Sebentar ya, saya tahu dari jawabannya yang B. Oke, ini awan dan kamu. Bentar, sebentar ya. Jawab B. Seksinya, kalau seksi, B. Coba, coba. Jawab B. Oke, B, B benar. B, B. Kita buktikan dulu ya. Oke. Oke, kita bahas untuk yang ini. Jadi bentuk seperti ini, itu kita fokus yang dalam dulu ya. Kita bisa fokus yang dalam atau yang luar. Karena di sini adalah operasi pengurangan, nah kita fokuskan yang dalam dulu. Oke, gimana cara menyelesaikan ini? Ini ada cepatnya. Ketika ini 5 dikurangi 1/2, 1/2 itu kan berupa pecahan. Maka yang 5 sebagai bilangan bulat itu kita harus ubah atau kita samakan terlebih dahulu ya, supaya bisa dieliminasi. Karena 1/2 penyebutnya 2. Penyebutnya di sini 2. Maka kita bisa langsung kalikan saja. 5 dengan 2 yaitu 10 terus per 2. Ini terus dikurangi 1/per yang bawah juga. Karena di sini kan penyebutnya 2. Kita langsung kalikan saja yang sini untuk menyamakan penyebut. Jadi 25 kalikan 2, jadi 50 per 2 dikurangi 5 per 2. Oke, ini dikuadratkan. Oke, sampai sini kita selesaikan dulu yang di dalam. 10 dikurangi 1, dengan 10 kurangi 1 berarti 9. 9 per 2. Per 50 kurangi 5, 45 per 2 dikuadratkan. Bentuk seperti ini kan pembagian ini. Per itu kan artinya pembagian, maka dia akan berubah jadi perkalian. Ya, 9 per 2. Nanti kalau perkalian, dia posisinya dibalik di sini. Yang sini, ini tuh dibalik nantinya. Jadi apa? 2, 2 per 4, 5. Sampai sini kan bisa kita sederhanakan nantinya. Ini 2 dengan 2. Kemudian 9 ini 1, ini 5. Berarti tinggal 1/5. Setelah itu kita kuadratkan. Kalau bentuk pecahan dikuadratkan berarti masing-masing ya, pembilang dikuadratkan, penyebut juga dikuadratkan. Menjadi 1/2. Jawabannya yang B. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Masih tergolong mudah ya untuk soal seperti ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini yang nomor 4. Masih bentuk seperti ini. Silakan. Bisa dicoba dulu. Ada yang mau jawabannya? Oke, baru bergabung. Kita lagi. Yang Soalnya ini kompor banget tau mas sumpah.
Tahu aku. Ya enggak, kau ngirim ya kan kau bilang. Tapi itu Dia tuh ngirim-ngirimin fotonya Daniel mulu. just for fun. Just for fun. Loh, apa nih konten Daniel kan dalam konteks aku bilang kan apa kayak ya udah ngirim soalnya itu orang ngeliat mulu di FYP ku makanya tak kirim. Nggak cuma itu doang, nggak cuma konten doang. Apa kan fotonya juga kan dia yang duluin bukan aku. Kenapa cuma ngirim kontennya doang? Habis itu yang lainnya ikut. Aku cuma mancing. Awas keceplosan. Ini minta dirinya dulu ya. Kok keceplosan sih? Ya, aku Iya, ngerti. kamu. Enggak sih, tenang aja. Nggak ada apa. Dia kalau aku kirimin kontennya Daniel dia jawabin Minta tolong di-unmute dulu. Udah belajar lah. Udah ya. Oke. Dari yang ketemu jawabannya? Ada yang udah ketemu? Oke. Oke, ada yang jawab C. 2. Yang lain? Kita bahas langsung aja ya. Jadi di sini nilai dari 16 pangkat 1 per 4 per 4 pangkat 3 per 4 kemudian dipangkatkan. Ini kita bisa fokus dulu yang di dalam, kita juga bisa langsung pangkatkan masing-masing. Coba kita fokus dulu yang di dalam. Ya. Berarti di sini 16, ya kan? 16 pangkat 1 per 4. 16 pangkat 1 per 4 itu kita bisa sederhanakan ya. Kalau 16 sendiri, itu kan kita bisa sederhanakan menjadi bentuk eksponen yang lainnya. 16 itu kan bisa dikatakan dia pangkat ya, bilangan eksponen yang berpangkat bilangan dari 2. Yang 2 yang dipangkatkan sekian, 16 itu. Jadi 16 itu 2 pangkat berapa kalau kita bisa sederhanakan? 16 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Ya. Kemudian karena dia dipangkatkan 1 per 4, nah kita bisa dikasih kurung gini. Per, nah, di sini kalau yang 4 berarti kan kita bisa sederhanakan menjadi berapa? 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan 3 per 4. Setelah itu ini nanti dipangkatkan dengan 2. Oke, sampai sini kita bisa lakukan penyederhanaan. Penyederhanaannya bagaimana? Di sini kan kalau bilangan berpangkat dipangkatkan itu kan kita kalikan ya. Misalkan di sini ada A pangkat M, ya kan? Kemudian dipangkatkan N, itu kan menjadi A pangkat M kali N. Seperti ini. Jadi ini 2 pangkat 4, pangkatkan 1 per 4. Berarti ini kita bisa sederhanakan. Oke. Kemudian yang ini juga 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 per 4. Ini juga kita bisa sederhanakan. Di 2. Maka di sini diperoleh 2 per 2 pangkat 3 per 2. Kita pangkatkan 2. Kalau sudah dipangkatkan seperti ini, masing-masing kan berlaku. Yang atas dipangkatkan sendiri, sebagai pembilangnya dipangkat, penyebutnya juga dipangkatkan. Jadi 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3 per 2 dikalikan dengan, dipangkatkan dengan 2. Kemudian kita selesaikan, 2 pangkat 2, 4 per, ini juga sama berlaku. 2 pangkat 3 per 2 dipangkatkan 2, jadi pangkatnya dikalikan. Kita bisa coret. Ini. Oke. Di sini menjadi 2 pangkat 3. Jadi 4 per 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Udah 8. Sampai sini kira-kira udah kelihatan nggak? Ini nanti jawabannya berapa? Kalau kita sederhanakan. Jawabannya berapa kalau kita sederhanakan? Ayo, apakah 2? Wih, bener, nebak B. Ya. Jadi jawabannya yang B. Kita sederhanakan jadi 1 per gini. Jadi jawabannya B. Kenapa kok tadi banyak yang C? Nah ya, ada yang 2 ya. Ada yang jawabnya 2. Itu kenapa?
Kenapa ya? Jadi prosesnya yang kurang pas di mana? Nah, nanti bisa diperhatikan lagi ya. Jadi bagaimana proses pengerjaannya? Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Oh, ada yang mau tanya? Cukup, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang nomor 5. Sini. Ayo, coba dulu. Dicoba. Oke, belum ada. Kita lanjut nomor 5. Sekarang dicoba dulu nomor 5. Ada yang tahu jawabannya? Sama ya, bisa diselesaikan dulu yang di dalam atau bisa dipangkatkan dulu. Karena di situ kan yang di dalam kurung perkalian ya, jadi nanti bisa dipangkatkan. Kecuali seperti yang tadi kasusnya, kalau di dalam kurungnya itu ada penjumlahan atau pengurangan, kita selesaikan dulu yang penjumlahan dan pengurangan. Ada yang jawaban. Oke, jawabannya yang mana nih teman-teman kira-kira? Yang baru join bisa di-mute dulu ya. Suara. Oke. Kayaknya A, kayaknya A. Oke, kok kayaknya sih? Oke, ada yang jawab A. Yang lain gimana? Oke, kita eksekusi langsung di sini. Jadi nilai dari di sini 1/2 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 6. Oke, ingat ya, kalau pangkatnya negatif atau min, kita harus ubah ke bentuk positif. Jadi dari sini kita bisa tuliskan 1/2 pangkat 3, kemudian dikali, nah karena 3 pangkat min 6, kita ubah jadi positif, jadi bentuknya 1/3 pangkat 6. Nah, pangkatnya udah jadi positif, kemudian ini dipangkatkan 1/, sama dengan ini jadi 1/2 pangkat 3 per, nah ini kan 2 pangkat 3 dikalikan 1 kan bisa tuh dikalikan, karena kan 1 kalau dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. 3/6. Ini dipangkatkan 1. Ingat ya, kalau bentuk seperti ini jadi pembagian, yang bawah penyebutnya pecahan itu bisa kita langsung gini. Ini yang penyebutnya di sini, ini bisa kita langsung kalikan yang di atas ini. Ini bisa kita kalikan. Ini berlaku untuk yang ini ya. Jadi ini bilangan per pecahan. Jadi untuk penyebutnya pecahan itu bisa kita langsung kalikan ke pembilangnya. Jadi di sini bentuknya menjadi, karena ini kalikan 1 jadi 3/3 pangkat 6 per 2 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan 1/3. Kemudian sama seperti yang sebelumnya. Kalau ini seperti ini kita pangkatkan masing-masing. Jadi 3/6 ini akan dipangkatkan dengan 1/3. Per ini juga 2/3, ini juga dipangkatkan dengan 1/3. Setelah itu kita eliminasi tadi. Di BBT. Bisa di-mute dulu yang baru bergabung. Karena ini kalau salah, kok ini SD ya. Lalu nanti kita Bisa di-mute itu tertangkap ya. Oke, nanti biar suaranya saya masuk. Bisa di-mute dulu, Kak. Nah, ya, berarti di sini bisa kita sederhanakan. Jadi di sini coret ini 1, ini hasilnya di sini. Oke. Bisa dilanjutkan ya?
Oke, kita lanjutkan. Jadi kan hasilnya seperti ini, hasil akhirnya 3 pangkat 2 per 2. Jadi kita selesaikan 3 pangkat 2, 9 per. Jadi jawabannya yang A. Tuh. Yang kayaknya A. Ya, betul. Ada yang A juga. Tuh. Jadi jawabannya yang 9 per 2. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Belum ada? Bisa kita lanjut dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Nanti banyak bentuk-bentuk soal yang lebih menarik. Oke. Selanjutnya nomor 6. Bisa dicoba dulu nomor 6. B, Kak. Oke, ada yang lebih pertama jawabannya B. Yang lain, yang lain. Tunggu dulu. Tunggu nih, yang lain. Oke, yang lain. Ya, jawaban lainnya atau sama? Tak berjuang. Jual jago. Betul, Kak. Oke, kita bahas ya yang kali ini. Jadi bentuk soal seperti ini itu kita perhatikan yang pangkatnya paling kecil. Nah, pangkatnya paling kecil itu yang pangkat berapa? Pangkat 10. Oke, pangkat 10 berarti kita bisa kerjakan. Kita ubah dulu. Kan ingat ya kalau misalkan bentuk perkalian pangkat ya. Kalau pangkat misalkan A di sini. Nah, misalkan ada A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini kan bisa disederhanakan menjadi A pangkat M kali N. Ini kan M kali N. M apa? M tambah N. Ini ya, perkaliannya seperti ini kan bisa. Nah, ini kita bisa pecah ya. 2 pangkat 14 itu kita bisa pecah menjadi, nah kita perhatikan dulu kemana? Ke yang pangkatnya paling kecil. Jadi kalau 2 pangkat 14 bisa juga menjadi 2 pangkat 10 dikalikan 2 pangkat 4. Oke, kemudian dikurangi 2 pangkat 12. Berarti kalau 2 pangkat 12, 2 pangkat berapa kali 2 pangkat berapa? 2 pangkat 10. Kemudian ya, enak bacanya. 2 pangkat 10 dikalikan 2 pangkat 2. Per bawahnya juga 2 pangkat karena 11 jadi 10 dikalikan 2 pangkat berapa? 1 dikurangi 2 pangkat 10. Oke, ternyata masing-masing di sini udah punya 2 pangkat 10. Jadi kita bisa sederhanakan gimana? Yang atas 2 pangkat 10-nya itu bisa kita keluarkan sifat distributif. Jadi 2 pangkat 10 dikali berapa? Kan dikali 2 pangkat 4 ya. Dikali 2 pangkat 4 dikurangi. Nah, tadi 2 pangkat 10-nya juga dikeluarkan. Kali 2 pangkat 2. Per, ini juga masing-masing 2 pangkat 10-nya kita keluarkan. Ini dikali 2 pangkat 1. Atau cukup ditulis 2 saja. Dikurangi. Supaya jadi 2 pangkat 10. Berarti dikurangi dikali berapa? Dikali 1. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini bisa kita sederhanakan. Karena kan ini udah bentuk perkalian. Ini perkaliannya di sini, ini perkalian. Ini perkalian. Berarti ini bisa kita sederhanakan seperti ini. A tinggal 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 2 per 2 dikurangi 1. Berapa 2 dikurangi 1? 1. Berarti cukup 1 ini aja. Kemudian sama dengan 2 pangkat. Sebentar. Tadi soalnya kayaknya ditambah deh. Oh, saya soalnya kelihatan. Soalnya ditambah. Berarti yang ini ditambah ya. Nah, ini ditambah. Ini ditambah. Sorry. Berarti 2 ditambah 1, 3. Nih, ini enggak sama. Ini 3. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4, 16. Dikurangi 2 pangkat 2, 4 per 3. Oke, lanjutin di sini. 16 dikurangi 4, 12. 12 per 3. Sama dengan 4. Oke, jadi jawabannya yang di yang oh iya tadi tertutup. Jadi gitu caranya ya. Jadi di
ubah ke dia tuh pangkatnya yang paling kecil siapa. Kita perhatikan dulu pangkatnya yang paling kecil, ternyata tadi pangkatnya pangkat 10. Jadi yang lain juga diubah ke pangkat 10, nanti bisa kita sedikit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini recordnya. Ya, nanti recordnya dikirim ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup. Nanti kita bahas sifat-sifat bilangan eksponen lebih dalam lagi. Kita lanjutkan dulu. Ini yang nomor 7, silahkan dicoba dulu. Sebenarnya matematika itu menyenangkan banget. Banyak trik-trik yang tersimpan di dalam, yang tersembunyi di dalam. Jadi nanti kalau kalian coba lebih dalam, pelajari lebih dalam, seru banget. Oke, coba dulu yang ini. Nah, ada yang udah ketemu jawabannya? Oh, jadi putar-putar. Nah, supaya bisa tetap. Oke, langsung kita bahas aja yang ini. Kayaknya muter-muter nih, ada mungkin yang macet di tengah-tengah. Kita coba aja. Nah, ini bisa kita selesaikan yang dalam dulu. Nanti baru kita pangkatkan 1/3. Oke, di sini 6 pangkat 5. Nah, 6 pangkat 5 per, nah ini ada pangkat negatif ya, berarti kita ubah ke positif. 1/3. Pangkat 1 cukup ditulis per 3 gini aja. Kalikan 4. Oke, dipangkatkan 1/3. Sama dengan 6 pangkat 5 per, nah ini berarti perkalian 4/3. Pangkatkan 1/3. Triknya gimana tadi? Kalau bentuk pecahan ini, pembilangnya, penyebutnya pecahan, ini, langsung dikalikan ke atasnya. Ini. Jadi, sama dengan 3 dikalikan 6 pangkat 5 per 4. Pangkat 1/3. Nah, kalau kita lihat, ini kok gini ya, ini gimana menyederhanakannya? Nah, sama seperti yang tadi ya, kita bisa pecahkan yang bentuk pangkat, di sini eksponennya. 3 kali 6 kan bisa kita pecah menjadi 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 3 per 4. Nah, kenapa kok pilihnya yang ini? Nah, karena di sini kan pangkatnya 1/3 ya. Lebih mudahnya kan ketika ini pangkat 3, langsung dicoret aja, habis. Kemudian di sini sama dengan 3 kali, nah, 6 pangkat 2 kan 36. 36 terus kali 6 pangkat 3 per 4. Ini bisa kita sederhanakan. Yang ini, 36 dan 4. 1, ini 9. Oke, berarti ini nggak cukup. Saya kasih aja. Sama dengan 3 kali, nah ingat kalau 9 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian dikali 6 pangkat 3. Oh, pangkatnya udah habis. Oke, kemudian dipangkatkan dengan pangkat 1/3 ini. 1/3. Bentar ya, ini saya hapus dulu. Ini aja. Oke. Sama dengan tadi 3 kali 9-nya diubah 3 pangkat 2 dikali 6 pangkat 3. Kemudian tadi dipangkatkan 1/3. Nah, 3 kan pangkat 1 di sini. 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 berarti pangkatnya ditambah 3 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3. Ini 1/3. Udah sampai sini kan kelihatan itu pangkatnya. Pangkatnya 3. Ini bisa disederhanakan seperti ini. Maka sama dengan 3 kali 6. Jawabannya 18. Oke gak sih? Ya, oke. Tuh, ada yang jawab B. Siapa nih? Bisa. Jadi tuh yang B ya, 18. Jadi kayak gitu. Jadi itu kita kayak mengolah-ngolah ini, kira-kira angkanya cocok disederhanain pakai apa ya? Ini cocoknya pakai apa ya? Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup semenit, cukup kurang dari semenit, cukup. Asalkan tahu triknya ya tadi.
Ini kenapa jadi panjang? Karena diuraikan satu-satu. Jadi kalau udah paham triknya, oh ini 6 pangkat 5, ini bisa dipecah 6 kali 6 pangkat 2 kali 6 pangkat 3. Gitu ya, misalkan ini langsung gitu. Ini langsung. Berarti 6 pangkat 2, kemudian 6 pangkat 3. Kemudian ini kan 1 per, ini kan pasti 4 per 3. Gini kan, 3-nya pasti ada ke atas kan. Sini kan pangkat 3. Terus langsung aja, 3 kali 6 pangkat 2, 36, kalikan 6 pangkat 3. Cepat bisa sih, asalkan tahu aja triknya. Pangkatkan 3. Sebenarnya kan ini coret-coret, ini 9. Nah, 9 sama 3 kan mesti itu udah cocok banget pasangannya. 9 pangkatnya 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 1, 3 pangkat 3. Nanti selesai ini di sini. Ini selesai, terus tinggal 6 kali kan, ini kan pangkatnya. 6 kali 3. Selesai, tinggal 18. Pokoknya gimana kalian coret-coretnya gitu. Ya. Oke, aman sampai sini? Oke, yang ini saya baca. Ya. Nanti bisa kalian pelajari lagi. Ini filenya saya kirim aja. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Seperti ini. Ini sering banget juga muncul bentuk seperti ini. Jadi operasi saya ulas sedikit dulu aja ya. Nanti coba kalian operasi seperti ini. Ini tuh dioperasikan ya, bentuk operasi. Nah, bentuk operasinya kalau misalkan ini nanti bentuknya jadi seperti ini. Kalau seperti ini nanti bentuknya gini. Tinggal nanti kalian sesuaikan aja ini ke bentuk yang ini. Mereka. Gitu ya. Coba kalian coba dulu deh. Kalian coba. Pasti kalau gitu udah dikasih informasi sih kalau bentuk operasi ini nanti penyelesaiannya gimana. Bentuk operasi ini penyelesaiannya. Ya udah ketemu. Selesaikan yang dalam kurung dulu. Baru nanti diselesaikan keseluruhan. BK, oke ada yang jawab B. P lebih kecil dari Q. Main. Oke, langsung kita eksekusi aja ya. N-nya kan ada 2, N-nya 4 sama 8. Apakah nanti keduanya hasilnya sama, yaitu kurang dari Q. Nah, dimana Q-nya sama dengan. Oke, kita coba. Ini yang saya zoom aja ya. Soalnya kayaknya enggak. Saya zoom. Nih. Jadi, bentuk operasinya adalah 3, dioperasikan dengan N, kemudian dioperasikan, N-nya dioperasikan dengan min 1. Kayak gini. Nah, ini kita bisa selesaikan dulu yang di dalam kurung. Yang ini dulu. Kita selesaikan. Ya, jadi 3 dioperasikan dengan, nah, N. Kalau N dioperasikan dengan min 1, bentuk ini kan sama dengan yang ini, bentuk perkalian ini. Bentuk perkalian. Jadi nanti berubah menjadi 2, dikurangi. Nah, ini tuh berlaku A. Jadi ini adalah A-nya, ini B-nya. Ibaratkan seperti yang di rumusnya itu. Jadi di sini 2 dikurangi A dikali 2. A-nya adalah N dikali dengan min 1. Ini per, di situ A plus B. Berarti N ditambah min 1. Oke, sama dengan, jadi 3 dioperasikan dengan, kita selesaikan, berarti 2 dikurangi N kali min 1. Nah, kalau dikalikan min, pasti hasilnya min. Kemudian dikurangi min, jadi min ketemu min. Ingat ya, langsung negatif ketemu negatif, nantinya akan berubah jadi positif. Jadi langsung plus 2 plus N. Per, ini juga langsung N min 1. Ingat ya. Setelah itu kan ini udah ketemu. Kita masuk ke operasi selanjutnya, yaitu operasi yang ini. Dimana ini nanti bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Di ini sama dengan C-nya kan 3. Berarti 3 ditambah 10 per 2 plus N per N min 1. Nah, trik ini tadi gimana? Yang pernya dia bentuk pecahan. Ini kalikan dengan sini. Kalikan di sini sama dengan 3 ditambah langsung berarti dikalikan masing-masing 10 kali N 10 N, kemudian 10 kali min 1 min 10 per 2 plus N. Oke, udah ketemu seperti ini. Kita tinggal buktikan di sini N-nya untuk N-nya sama dengan 4 dan N-nya sama dengan
8. Kita buktikan. Untuk N sama dengan 4. Kita langsung substitusikan aja tadi yang diperoleh. Kan 3 ditambah 10 kali N, berarti 10 dikalikan 4 dikurangi 10 per, ya berarti 2 plus N. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 3 ditambah 10 kali 4, 40. 40 kurangi 10 jadi 30 per 2 tambah 4, 6. Ini jawabannya berapa? 3 ditambah 30 per 6, 5. Sama dengan 8. Oke, 8 nilainya, P-nya 8, Q-nya 9. Berarti 8 kurang dari Q. Maaf. Terus scroll. Oke. Kita lanjut dulu. Berarti ini kurang dari Q. Kurang dari Q. Kemudian untuk N-nya sama dengan 8. Berarti tinggal 3 ditambah 10 kali 8 dikurangi 10 per 2 ditambah 8. Sama dengan 3 ditambah 8 kali 10, 80 dikurangi 10, 70 per 10. Jadi tinggal 3 ditambah 7 sama dengan 10. 10 nilainya lebih dari Q, lebih dari 9 kan? Berarti jawabannya ada 2 harusnya, di mana P itu kurang dari Q dan P kurang dari, lebih dari Q. Ada jawabannya? Ada. Berarti jawaban yang paling tepat yang apa? Ya, D. Tidak dapat ditentukan hubungan antara P dan Q. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini maaf ya, saya zoom balik. Soalnya enggak cukup. Ada sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Jadi perhatikan bentuk operasinya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu. 9. Sini. Berarti ya, perhatikan ada 2 bilangan. 2 bilangan yang dibentuk dari 2 angka. Nah, ini. Kita bahas saja yang ini. Jadi ada 2 bilangan. 2 bilangan yang tersusun dari 2 angka. Angkanya terbentuk dari ini, angka 1, 5, 7, sama 9. Berapa banyak dari 4 pernyataan ini yang bernilai benar? Dari 1, 5, 7, 9 kan banyak banget itu angka-angka yang bisa dibentuk. Kita langsung fokus aja di ini pernyataan-pernyataannya. Bilangan terkecil yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 5. Karena di situ 1, 5, 7, 9. Berarti bilangan terkecilnya pasti puluhannya adalah 1. Nah, terus kita lihat kemungkinan yang paling kecil dari 5, 7, 9 adalah pasti yang 5. 15. 15 itu adalah bilangan kecil. Ini kelipatan 5? Iya. Oke, jadi pernyataan 1 benar. Oke, kayaknya C. Ada yang jawab kayaknya C. Pernyataan 1 benar. Kemudian kita perhatikan pernyataan 2. Hasil perkalian terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 95 kali 71. Kita buktikan dulu. 95 kali 71. Ini untuk pernyataan 2 ya. Adakah kemungkinan lain angkanya? Ada. Yang mana? Karena kan 90-an dan 70-an itu paling gede. Berarti ada 91 kali 75. Ini adalah kemungkinan lain. Dari sini kita bisa uraikan dulu. Cepatnya gimana Pak? Kita susun bawah? Boleh. Silahkan disusun bawah. Cari jawabannya. Pasti nanti kelihatan. Cara yang lain gimana? Ini kita bisa ubah. Bisa kita uraikan ya. Uraikan 95 kali 71 itu kan sama kayak 91 ditambah 4 kalikan 71. Ini juga, ini kan 91 bisa dikalikan dengan 71 ditambah 4. Nah, berdasarkan sifat distributif. Ternyata ya distributif. Berarti kan ini dikalikan 1-1 kayak gini kan? Kalikan 1-1. Ini juga, ini berarti kalikan 1-1, kalikan 1-1. Ternyata diperoleh, untuk yang ini, cukup dari sini. Yang ini, itu diperoleh ada 91 dikali 71, kemudian ditambah 91 dikali 71. 4 kali 71. Kemudian yang ini adalah 91 dikali 71
Kemudian 91 ditambah ya, ditambah 91 kali 4. Nah, kira-kira dari sini aja kita udah kelihatan ya, angka yang besar kira-kira yang mana? Yang atas aja 91 kali 71 ditambah 4 kali 71. Ini sama, ini angkanya sama. Di sini angkanya sama, tapi yang belakang ditambah. Nah, ini sama, ini kan jelas yang besar yang bawah. Berarti untuk pernyataan 2 ini salah ya, bukan 95 dikali 71, tapi yang besar adalah 91 dikalikan 70. Pernyataan. Kemudian kita lanjut pernyataan 3. Selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 16. Kalau kita mau mencari selisih terkecil, nah kita fokusnya angkanya itu dua angkanya besar ya. 50-an, 70-an, sama 90-an. Kita lihat angka yang dekat. Kalau 5 ke 9 kan jauh. Yang paling dekat adalah 5 ke 7. Berarti kan kita bisa pilih angka, ini untuk pernyataan 3. Angka 51 dan 79. Ini yang paling dekat. Nah, kita cari selisihnya, berarti 79 dikurangi 51. Sama dengan berapa ini? 79 dikurangi 51. Berarti apa? 20. 9 kurangi 1, 8. Berarti depannya 7 kurangi 20. Berarti untuk pernyataan yang C juga yang ketiga salah. Kemudian selisih terbesar kedua bilangan yang mungkin terbentuk. Kalau selisih terbesar berarti kita fokusnya dua angka yang besar ya, yang jaraknya juga jauh. Ini berapa? Bisa 15 dan 97. Dan kita kurangkan aja, 97 kurangi 15. Sama dengan 7 kurangi 5, 2. Ini 2. Oke, jawabannya 8. Berarti pernyataan yang benar ada dua, yakni yang nomor 1 dan nomor 4. Ada 2. Sip. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini jawab bahas prioritas udah. Ya udah. Ini jawab. Terakhir nomor 10, ini langsung kita bahas aja ya. Oke, karena kita lihat waktunya juga. Oke, perhatikan. Barisan bilangan real A1, A2, dan seterusnya memenuhi persamaan. Ada AN plus 1 sama dengan 2 dikurangi 5AN. Untuk setiap bilangan AN dan A4 sama dengan min 8. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? A3 merupakan bilangan bulat. Oke, kita bisa selesaikan ya. AN plus 1. Berarti kan itu berlaku untuk A4-nya berapa? Berarti A4. Kalau kita uraikan untuk N plus 1, itu kan diperoleh dari A3 ditambah 1. Kita bisa gunakan ini. A3 ditambah 1 sama dengan 2 dikurangi 5A3. Berapa tadi nilainya A3 ditambah 1? Min 8. Oke, min 8 sama dengan 2 dikurangi 5A3. Dari sini berarti langsung saja 5A3 positif ya, ke kiri, jadi ini 2 ditambah 8. 5A3 sama dengan 10. Berarti A3-nya berapa? Kalau seperti ini kan berlaku pembagian 10 dibagi 5. A3-nya ketemu 2. Berarti dia merupakan bilangan bulat? Ya, bilangan bulat ya. Kemudian A5-nya min 38. Nah, kita buktikan. A5 gimana cara membuktikannya? A5 itu diperoleh dari A4 ditambah 1. A4 ditambah 1 kan berarti sama dengan tadi 2 min 5 A4. Ini kan A5, berarti A5 sama dengan 2 dikurangi 5 kali A4-nya tadi diketahui. 5 kali min 8. Berarti A5-nya sama dengan 2 ditambahkan min jadinya plus 40. Sama dengan 42. Oke, A5-nya sudah ketemu 42. Terus, berarti jawaban yang pernyataan yang 2 salah. 5 ya. Kemudian pernyataan 3. A 2024 merupakan bilangan negatif. Nah, kalau mau membuktikan gini, berarti kan dia sukunya ke 2024 ya. Dia sukunya 2024. Kenapa teman Jim? Nah, 2024. Nah, berarti kita bisa langsung perhatikan aja untuk suku-suku yang kita peroleh. Di mana tadi kita peroleh A4, A3, dan A5. Di sini A4 nilainya negatif. A4 bilangannya sukunya positif ya. A3, 3, dan 5 itu sukunya negatif. Ternyata hasilnya adalah positif di sini. Nilainya ini positif. Ini nilainya kan positif. Positif. Ini juga nilainya positif untuk suku yang ganjil. Jadi suku ganjilnya ternyata suku ganjil sini itu nilainya positif. Berarti kita bisa lihat A4 kan suku genap ya, genap. Jadi nilainya dia negatif. Udah langsung aja gitu. Berarti ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya A 2024 itu negatif. Berdasarkan yang ini tadi kita buktikan beberapa sudut. Kemudian terakhir yang pernyataan 4.
A43 dikurangi A30 merupakan kelipatan 5 bukan? Kita uraikan. A43 dikurangi A30. A43 itu diperoleh dari mana? A43 itu diperoleh dari A, kan tadi kan rumusnya N plus 1. Berarti A apa? 43. Yuk, 43 dari mana? Dari 42 ditambah 1 ya. Berarti 42 ditambah 1 langsung aja. 2 dikurangi 5 kali A42. Dikurangi A30 berarti hanya 29 ditambah 1 ya. Berarti diperoleh 2 kurangi 5 A29. Oke, sama dengan 2 min 5 A42. Ini kalikan masing-masing min 2. Ini min dan min. Jadi plus 5 A29. Sama dengan di sini. Ini 2 dikurangi 2 habis. Maka tinggal min 5 A42 ditambah 5 A29. Karena masing-masing punya 5. Kok min? Ini min, benar. 2 min ini bisa dikeluarkan ya. 5 boleh 5. Ini 5 dikalikan min A42 ditambah A29. Berarti kan kita bisa kita simpulkan misalkan 5 kalinya dari jumlah suku ini. Berarti ini merupakan kelipatan 5. Ini untuk pernyataan yang 4 benar. Dari sini maka ada berapa pernyataan yang benar? Ada 3. Kayaknya agak panjang. Oke, yang ini nomor 10 terakhir. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Agak panjang ya, mungkin ini bisa dikatakan untuk soal itu. Yang pernyataan 4 masih bingung, Kak? Oke, yang pernyataan 4 gini ya. Kita ulangi lagi. A43, oke, mulai dari A43. 43 itu kan diperoleh dari, kan tadi rumusnya adalah N plus 1. N plus 1 yang ini, kan? AN plus 1. Untuk memperoleh 43, itu kan diperoleh dari mana? A42 ditambah 1. Di mana ini nanti AN itu berlaku untuk ini loh. Tuh di sini. Jadi ini sama dengan 2 dikurangi 5 A42. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira ini bisa dipahami nggak ini? Begitu juga A30. Oke, A30 ya. Ini agak cukup tulisnya aja. A30. Oke, A30 itu diperoleh dari kan AN ditambah 1. N-nya ditambah 1. Berarti A30 itu dari A29 ditambah 1. Di mana rumusnya tadi kan menjadi 2 dikurangi 5 AN. N-nya adalah yang ini. Ya, 29. 29. Nah, itu penguraian. Gimana kira-kira? Masih bingung nggak? Serius ya. Nanti dicoba-coba lagi. Pokoknya ini sesuai sama ini. AN-nya berarti seperti ini. AN plus 1. Berarti kalau 43, 42 tambah 1. 30 berarti 29 ditambah 1. Dan seterusnya. Nah, coba ini. Kalau misalkan AN-nya itu, sukunya adalah suku ke U95. Berarti AN-nya berapa? Berdasarkan rumus itu. Bisa dijawab di pesan. Pesan A95. Berarti nanti menjadi AN-nya berapa? Berapa? Ini berapa yuk? Atau bingung sih kok bisa disimpulin kelipatan 5 ya Kak? Oke. Kenapa kelipatan 5? Karena kan ini kan masing-masing punya 5. Nah, ini ada 5, ini juga ada 5. Kalau punya 5 berdasarkan sifat distributif 5-nya kan bisa dikeluarkan. Jadi di 5-nya tak tulis di sini ya kan. Kemudian dikali ini koefisiennya min A42 ditambah A49. Berarti kan ini 5 kalinya dari ini persamaan yang di sini. Nah, kalau 5 kalinya artinya itu adalah kelipatan 5 gitu. Oke, gimana? Sampai sini kira-kira. Kalau bisa dipahami tidak yang ini? Ini belum dijawab A95 tadi. Oke, ya, oke. Yang lain gimana? A95 berarti AN-nya berapa? Kalau A95. 95 itu diperoleh dari apa ditambah 1. Berapa ditambah 1? 95 itu.
Kayak berapa? Ada yang tahu jawabannya? 95? Tahu. 95 itu 94 ditambah 1. Jadi akhirnya 9. Gitu. Oke, wes. Sampai sini dulu aja yang ini. Nanti kira-kira kalau masih ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Kita lanjut dulu ya. Nanti ini untuk penjelasannya saya share. Nah ini ya, jadi kan kita materinya sebenarnya masuk ke bilangan. Tadi kan untuk pretest. Bilangan adalah suatu simbol yang digunakan dalam perhitungan dan pengukuran. Ini jenis-jenis bilangan. Kalau dulu kita pernah belajar di kelas 11 namanya bilangan kompleks. Dengan bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan imajiner dan real. Imajiner berarti tidak nyata, kalau real berarti yang nyata ya. Nah, imajiner contohnya apa? Di sini ada akar negatif. Semua bentuk akar negatif itu pasti bilangan imajiner. Ya, dia tidak nyata. Jadi kalau ketemu hasilnya akar min 7, akar min 64, akar min itu udah pasti imajiner. Kemudian bilangan real. Bilangan real itu terbagi menjadi irasional dan rasional. Ada dua bentuk. Irasional itu artinya bilangan itu tidak bisa dirasionalkan. Contohnya ada pi. Contohnya pi. Jadi pi itu kan diperoleh dari 22/7. Dimana kalau disederhanakan 22 dibagi 7 hasilnya adalah 3,14 sekian ya. Dan angkanya itu panjang sekali. Jadi angka desimalnya itu atau di belakang koma panjang. Maka itu disebut bilangan irasional. Contoh yang lain ada akar 7, akar 5. Jadi kalau bentuk desimalnya itu panjang dan itu tidak bisa dirasionalkan, itu masuknya ke bilangan rasional. Kemudian irasional. Rasional itu terdiri dari pecahan kan sama bilangan bulat. Bilangan bulat pecahan artinya ini pecahan yang bisa dirasionalkan ya, kayak 1/2, 4/5, kemudian berapa lagi 3/6. Nah, itu angka-angka di mana dia itu bisa disederhanakan dan bisa dirasionalkan. Tidak, misalkan desimalnya tidak panjang. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari ada bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Di mana bilangan 0 dan bilangan positif itu sudah tergabung dalam bilangan cacah. Di sini ada 0, bilangan 0 sama positif. Jadi 0 dan positif itu tergabung ke bilangan cacah. Di mana bilangan cacah itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Di sini diuraikan menjadi bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli sendiri itu dipecah lagi menjadi bilangan kecil, genap, ya kan, prima, dan komposit. Asli itu dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Kalau bilangan cacah itu mulainya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Terus bilangan ganjil berarti ya 1, 3, 5, dan seterusnya. Genap, 2, 4, 6, dan seterusnya. Bilangan prima artinya bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri dan 1. Jadi nggak ada perkalian yang hasilnya bilangan itu kecuali dia dikalikan 1. Contohnya 2, 3, 5, 7, terus 11, dan seterusnya. Sedangkan bilangan komposit itu bilangan yang bukan prima. Jadi kebalikannya prima dan komposit itu. Kalau komposit bukan prima, yang prima berarti bukan komposit. Oke, kurang lebih ini. Bisa dipahami yang ini? Lanjut, ini operasi bilangan bulat, ya. Sifat-sifatnya kurang lebih sama seperti dulu kalau kalian pelajari. Ya, untuk ini komutatif, ya, ada pertukaran, sifat komutatif atau pertukaran. Ini, kemudian di sini ada asosiatif, ada perkalian. Nanti bisa dibaca untuk materinya. Nah, ini loh yang tadi, yang trik-triknya ya. Ini bisa dikatakan trik juga ya. Ada di nomor 1 tadi. Nomor 1 kan habis dibagi 9. Nah, itu tadi berlaku. Jadi nanti ini, untuk yang bilangan habis dibagi 3, itu bisa digunakan. Bisa menggunakan trik seperti ini. Jika jumlah semua digitnya dalam bilangan tersebut habis dibagi 3. Digitnya itu dijumlahkan semua. Habis dibagi 3 itu pasti kelipatan 3. Ini sama, hampir sama kayak yang kelipatan 9 ini. Sama ya. Kemudian yang 4. Nih, suatu bilangan habis dibagi 4 jika 2 digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 4. Jadi misalkan ada angka sekian-sekian, terus ambil 2 digit terakhir. Coba dibagi 4. Kalau dia habis dibagi 4, itu bilangan kelipatan 4. Kemudian yang C. Dia bilangan habis dibagi 5, biasa kalau kelipatan 5, pasti dia belakangnya kalau nggak 0, ya 5. Nah, itu udah pasti itu. Kemudian yang ini, bilangan habis dibagi 6. Itu kalau bilangannya genap. Kalau genap kan kita bisa lihat yang belakang sendiri tuh, digit terakhir. Oh, kalau digit terakhir genap berarti artinya bilangan itu genap.
Kemudian jumlah semua digitnya, misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dijumlahkan, dibagi 3 habis, berarti itu kelipatan 6. Kemudian apa ini? Suatu bilangan habis dibagi 7 dapat diketahui dengan mengalikan digit satuannya dengan 2. Jadi satuan adalah digit yang paling belakang, itu dikalikan 2. Kemudian hasilnya menjadi pengurangan sisa digitnya. Berarti dikurangkan dengan sisa digit yang di depannya. Kemudian hasil pengurangannya itu kalau habis dibagi 7, itu kelipatan 7. Contoh mudahnya yang kecil 3, 4, 3. Nah, kayak gini, ini kan kelipatan 7 sebenarnya. Kalau kita nggak tahu gitu deh, kita nggak tahu. Nah, gimana kita lihatnya? Nah, ini yang digit terakhir, itu kalikan dengan 2. Jadi 3 kali 2, nah, 3 kali 2 kan 6. 3 kali 2, 6. Kemudian, ini kalikan 2, 6. 6, ini di sini. Terus yang dilakukan apa? Lalu hasilnya menjadi pengurangan sisa digitnya. Berarti 34 dikurangi 6. Kurangi aja. 34 kurangi 6 ada 28. Ternyata, kalau 28 ini dibagi 7 habis, berarti dia kelipatan 7. Bukti kan 28 itu kelipatan 7 caranya. Terus yang kelipatan 8 itu yang ini ya. Suatu bilangan habis dibagi 8 jika digit terakhirnya bilangan tersebut habis dibagi 8. Jadi langsung fokus aja di angka satuan atau angka di belakang sendiri. Maka dia kalau habis dibagi 8 dia kelipatan 8. Terus kelipatan 9 triknya sama kayak kelipatan 3. Jadi jumlahkan digitnya kayak yang nomor 1 kita bahas tadi. Kemudian dia kalau dibagi 9 habis, ya udah dia kelipatan 9. Jadi kita cari kelipatan 9 terdekat, kurangkan dengan bilangan yang kita tahu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Panjang ya matematika bisa jadi kayak mendongeng gini. Karena sebuah jelas. Ada yang mau ditanyakan? Bisa respon? Masih stay kan di sini? Yang bertahan. Stay, Sika aman. Oke, masih semangat. Jadi nanti ini bisa. Nah, ini juga bilangan pangkat dan akar logaritma. Ini penting juga ya sifat-sifatnya seperti ini. Jadi sifat-sifatnya ini berlaku juga. Kalau A pangkat 0, jelas semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. Kemudian ini A pangkat P dikalikan A pangkat Q. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, A kan dikalikan pangkatnya tinggal ditambah kalau perkalian. Kalau pembagian berarti tinggal dikurang yang C ini. Kemudian ini juga tadi ya, kalau sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan. Ini yang D. Kemudian yang E, ini di dalam ada bilangan perkalian A kali B, pangkat P, berarti masing-masing bisa dipangkatkan sendiri-sendiri. Kemudian kalau pangkatnya negatif, kita ubah ke pangkat positif. Posisinya kita rubah. Dimana kalau dia posisinya di atas jadi 1 per. Misal di sini ada 1 per A pangkat min P. Berarti ini diubah positif menjadi A pangkat P. Dia naik ke atas. Terus ini juga yang G. Jadi dimana A pangkat P per Q itu sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P. Contohnya ini bisa apa ya? 2 pangkat 3 per 5. Nah, ini bisa diubah ke bentuk akar, di mana jadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Ini ya. Jadi eksponen sama akar itu saling berkaitan. Terus ini juga, jadi perkalian dari akar bilangan kembar. Akar A kali akar A. Misalkan akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 kan jadinya akar 25. Jadi kalau akar 25 jadinya 5. Ya, selesai. Jadi kalau perkalian akar kembar, ya akar kembar. Bilangan kembar, jadi hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian ini juga, ini berarti kalau perkalian akar pangkatnya sama, tinggal dikalikan bilangannya. Ini juga pembagian berlaku sendiri-sendiri. Kemudian seperti ini penjumlahan, di mana akar pangkatnya sama, bisa diselesaikan ya, akar pangkatnya bisa dikeluarkan, kemudian bilangan pokoknya ini bisa dijumlahkan. Kurang lebih gitu ya, nanti bisa dibaca lebih jauh. Mau ya Pak, nanti terima kasih. Oke, nanti saya share ya di jam 9 ini. Begitu juga yang logaritma ya, yang logaritma, logaritma log 1 sama dengan 0. Kenapa kok bisa seperti ini? Saya lanjutkan dulu sedikit. Karena di sini ini tuh berlaku eksponen ya, di mana A pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Sifatnya logaritma. A log B itu sama dengan C. Misalnya gini, ini bisa diubah menjadi A pangkat C sama dengan B. Sebenarnya kalau logaritma kan gitu. Logaritma seperti itu ya. Berarti misalkan di sini ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8. Ini bisa diubah ke bentuk logaritma. Gimana? Dimana 2 log 8
ya kan? Itu sama dengan 3. Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Itu hubungannya eksponensial sama logaritma. Oke, sifat-sifatnya juga gitu. Gimana ini kalau bilangan pokok sama numerusnya sama, hasilnya 1. Misalkan 5 log 5, 2 log 2, ini nilainya 1. Kemudian ini untuk perkalian logaritma. Jadi A log M kali N. Kalau perkalian dia berlaku penjumlahan. Ingat, kalau pembagian dia berlaku pengurangan. Itu aja. Kemudian ini A log M itu bisa diuraikan menjadi B log M per B log A. Dimana B itu kita bisa tentukan nilainya terserah ya, dimana tapi dia tetap sama. Terus A log M itu juga bisa diubah menjadi 1 per M log dibalik M log A. Terus kemudian ini A pangkat M log B pangkat N itu bisa menjadi M per N A log M. Ini biasanya yang masih sering sulit itu. Coba kasih contohnya dulu. Misalkan di sini ada 4 log 64. Nah, ini nilainya berapa? 4 log 64. 4 sama 64 itu sebenarnya angka di mana dia itu bilangan eksponen berpangkat yang bilangan pokoknya 2 pangkat sekian, 2 pangkat berapa gitu yang bisa hasilnya itu 4 sama 64. 4 itu kan bisa 2 pangkat 2, ya kan? Log 64 itu diperoleh dari 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat, kalau 2 pangkat 4 kan 16. Kemudian 16 kalikan 2, 32. Kalikan 2 lagi 64. Jadi 2 pangkat. Nah, dari sini, ini adalah yang 6-nya itu N, 2-nya itu M. Maka di sini ini harusnya M pangkat N. Oh, ini sama dengan itu harusnya N, kembali ya ini. Ini tuh harusnya N per M. Ya, 6 dibagi 2. 6 dibagi 2. Harusnya ini dulu. Ini bentuk ini. Terus habis itu 2 log 2. Ini. Nanti ini saya betulkan dulu ya untuk sifatnya. Sebelum saya share. Ya, ini kembali. N per M. Jadi 6 per 2 dengan sama dengan 3. 2 log 2 kan nilainya 1 karena kembar. Jadi 2 sama dengan. Sudah selesai. Terus ini A